Welcome back. Selamat datang kembali di Apa TV. Let's go. Sebelumnya kita udah up konten kita seru-seruan bareng Amalia. Seberapa XOL kah dirimu? Betul. Nah, yang belum nonton, tonton dulu. Baru nonton video ini. Oke, tonton dulu video sebelumnya biar nyambung. Karena setelah konten sebelumnya kita merayakan anniversary kita ke 9 tahun. Dan sekarang timingnya pas banget buat kita ngebahas. Karena kita belum bahas ya On ya. Yes. Kita belum bahas tentang aku maupun Tika Oni. Kenapa sih bisa jadi EXO-L? Kenapa? Sejak kapan ya? Leo. Belum kan ya, makanya kali ini kita mau bahas nih. Tapi kira-kira siapa dulu ya? Biar kita lebih saling kenal gitu ya, Iya, sama betul. yang lain. Betul sekali. Siapa dulu ya? Kayaknya kita Kawibo. Masa? Ya, sweet lah kita ya. Siapa yang duluan? Ini bener-beneran. Jadi Iya, kita nggak tahu nih. Nggak pakai skrip-skripan nih kita. Betul. Oke. 3 kali, 1 kali. Satu kali dah. 1, 2, 3. Yang menang berarti yang menang apa yang kalah nih? Terserah. Yang menang yang menentukan dia Oke. mau duluan atau mau kedua. Siapa dulu ya? A few moments later. Tika Oni dulu. Oke. Tika Oni nih Oke. sejak kapan menjadi EXO-L? Kalau bener-bener jadi EXO-L-nya itu sekitar 2020. Oke. Berarti 2020 awal tapi. iya. Tapi sebenarnya dari tahun 2016 itu, jadi waktu itu aku lagi libur kuliah. Kalau libur semester kuliah kan suka lama tuh 3 bulan gitu kan. Terus ada temenku kasih drakor yang ada Baekhyunnya itu ya, Scarlet Heart Trio. Pasti udah pernah nonton kan? Iya. Udah pernah nonton kan? Aku nonton itu terus ya aku kepoin gitu ada Baekhyun, terus aku googling kan, cari Betul. Baekhyun EXO, oh dia K-pop, oh dia a boy ya Ben gitu. Oke. Tapi aku biasa aja karena dulu aku tuh apa ya, suka ngejekin. Jadi ada temen aku yang suka K-pop juga, laki-laki, temen SMA namanya Bayu. Bayu, kamu harus nonton Bayu. ini. Dia suka SNSD gitu. Terus Oke. aku ya sempet lah berapa kali gitu kayak ngejekin kayak, ya apa sih kok suka K-pop gitu kan, nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu kan, betul. bahasanya nggak ngerti Iya, gitu iya. kan. Nah jadi pas aku tahu si Baekhyun itu member EXO, jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Oke. Jadi biasa Awalnya aja. biasa aja ya. Biasa aja Ini gitu. kayaknya mungkin jalur karma ya. Iya, jalur Harus karma semuanya juga. ngejek. Dan gak cukup di Scarlet Heart Trio aja. Abis itu 2018 aku nonton Memory of Alhambra. Ada siapa di situ? Ya, ada Park Chan-wook ganteng banget kan, pakai kacamata. Iya sih. Maksudnya ABG banget gitu Iya, ya. betul. Terus sama nih googling juga kan, emang kebiasaan mungkin EXO-L lain juga kita Pasti juga kalau sih. nonton drakor Iya. pasti kepoin aktornya gitu Pemerannya, kan. Terus aku kepoin juga nih Chanyeol EXO, boy iya. band. Ya udah biasa aja. Biasa aja. Masih di tahun 2012 aku nonton 100 Days My Prince. Ada Kyungsu. Iya. Nonton tuh. Oke lah, lumayan suka. Oke, lumayan mending-mendingnya suka. mulai keluar dari pas Kyungsu. Ya. Oke. Terus aku mulai kepoin. Dah, tapi di situ juga masih biasa aja. Oke, belum yang gimana gitu ya. Iya, sampai akhirnya masuk ke 2019 akhir apa 2020. Aduh, aku melupa. Pokoknya sekitar tahun itulah ya, Iya. 2019 2020. Nah, terus aku tuh kayak mengalami satu kejadian yang bukan kurang mengenakan, malah nggak enak banget gitu. Nggak enak banget gitu. Terus ya mungkin banyak juga EXO-L yang kayak aku, kayak lagi sedih, lagi galau, lagi kayak gimana gitu ya, kayak ngerasa aku udah nggak ada harapan lagi, segitunya banget. Pasti Gitu kan, mungkin banyak ya, banget sih. mungkin ada yang sama Iya, juga pasti, kayak ya. gitu ya. Terus kayak
udah berhari-hari tuh aku larut dalam perasaan itu nggak enak banget ya. Sampai akhirnya aku kayak nyari pengalihan, aku buka YouTube. Nah, nggak sengaja di situ ada konten EXO funny moment. Jadi mulai tuh ya merasa terhibur gitu. Oh ya. Dari situ terhibur, mulai bisa ketawa lah. Terus lihat lah, ini kan orang yang main. Yang main drama itu. Akhirnya aku rewatch ulang tuh. Iya. Scarlet aku rewatch. Memory of Alhambra sampai 100 Days My Prince aku tonton lagi gitu. Nah, kesemsem bangetnya tuh sama Kyungsu. Agak kaku ya dulu. Kenapa sih namanya harus D titik O titik gitu ya? Kenapa nggak pakai Kyungsu aja gitu ya? Tapi ya udahlah ya. Terus ngepoin. Ini lanjutin cerita nih. Lanjutin dong. Aku lagi lusuh banget. Takutnya ngebosenin nggak jadi nih. Nah, abis dari situ aku mulai kepoin nonton ini. Ada Kyungsu di Running Man. Oke, aku lihat tuh. Ih, lucu juga ini orang gitu kan. Bukan cuma ganteng aja jadi Liul ya. Liul ya pangeran itu ya. Jadi Liul bukan cuma ganteng aja tapi ternyata lucu juga gitu. Nah, terus abis itu MV pertama yang aku tonton adalah Love Shot. Love Shot. Ini jujur aja ya, denger cerita, sorry aku potong ya. Denger cerita Tika Oni ini kayaknya sih banyak banget EXO-L yang jadi EXO-L itu jalur nonton drama, termasuk aku juga. Nanti aku bahas ya, lanjut di part selanjutnya. Ya, ini kayak mirip-mirip soalnya. Iya, makanya tungguin part kedua ya. Betul. Lanjut. Ya, dari Love Shot itu, ya tau lah kalian lagu Love Shot itu masterpiece-nya masterpiece. Betul. Lagu EXO kan. Kayak ikonnya EXO tuh Love Shot gitu. Jadi pas pertama kali aku denger langsung suka. Gitu sama Love Shot. Terus aku tonton dari awal sampai akhir dan aku kepincut sama satu member lagi. Iyalah, siapa coba yang pakai sweater warna ungu? Sehun. Aku ngeliat, jadi aku tuh emang suka cowok yang tipe-tipe rapi gitu. Dan di MV Love Shot itu memang Sehun bentukannya rapi banget di situ gitu. Terus siapa nih ganteng banget gitu. Pasti pincut tuh. Langsung aku kepoin juga kan. Oh, Sehun, oh dia Maknae, oh dia dulu belum tahu deh Maknae itu apaan, nggak tahu. Nah, dari Love Shot tuh kan ada masa promosi waktu itu dan mereka sempet promosi di Knowing Brother. Aku nonton yang mereka pakai jas biru itu kan, oh gila cakep semua coy. Iya. Tapi di situ aku fokus aku bukan sama Sehun atau Kyungsu, fokus aku sama Pak Chanyeol. Sama Pak Chanyeol, iya. Jadi wah, karena Chanyeol di situ rapi banget yang aku suka tipe cowok rapi. Dia rapi banget, terus lucu pas dia berantem sama Suho yang cep-cengi. Yang itu kayak lucu banget ya orang. Ya pasti sih itu mood booster banget pasti. Abis itu apa? Main gitar. Iya, ya kan? Main gitar sama Kyungsu. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare when I'm a billionaire. Nah itu, wah, terus kayak, lah kok ini satu grup kayak mungkin bisa jadi kayak aku sukanya sama Kyungsu doang, tapi kenapa di tiap aku nonton konten aku tertarik sama orang yang berbeda-beda gitu kan? Lah kenapa gitu? Terus makin lah di situ ngepoin kan EXO. Nah dari situ lah aku bacain Suho, Xiumin, Chen, Baekhyun, dan segala macemnya. Terus kayak posisi mereka gitu ya. Akhirnya aku tertarik nih pengen nonton konsernya gitu. Cuma kan belum tahu apa-apa gitu kan. Ada di YouTube kan. Ada di YouTube beneran. Ada di YouTube beneran. Aku nonton yang Exolution. Ya, di Jepang. Yang itu ada seru, mana seru lagi di Jepang tuh. Nah, gila itu. Aku tonton tuh dari awal, belum apal kan lagunya. Yang aku tahu lagunya cuma Love Shot dan Growl. Kenapa tahu Growl? Karena waktu Kyungso di Running Man tuh sempat diputar lagunya. Jadi baru 2 lagu itu tuh aku tahu. Terus akhirnya aku nonton yang konser
di YouTube X-Solution itu tontonin aja tuh 3 jam lebih kan, nggak apa lagunya nggak tahu, udah tontonin aja gitu. Yang penting ngapalin ini siapa. Iya. Ada satu lagu yang tiba-tiba aku menangis. Oh. Iya. Lagu apa coba? Don't Go? Anya? Promise? Yes. Oh, iya sih, Promise. itu lagunya memang. Ya kan, bayangin itu yang nonton konser banyak banget kan. Terus sebelum EXO datang yang pakai kereta-keretaan tuh kayak si EXO-L-nya kasih itu namanya apa sih, encore atau encore ya? Terakhir. Encore. Ya mereka kasih yang tulisan We Are One EXO gitu kan, yang live-nya jadi. Iya. Terus kayak aku ngeliat, wah gila. Satu itu stadion apa dom, aku nggak tahu deh. Itu satu tempat, warna lampunya kuning, terus We Are One warna merah. Abis itu ada intro Promise. Terus mereka masuk, wah gila. Itu merinding banget bikin. Iya, aku setuju sih itu. Itu bikin merinding banget itu. Asli merinding. Bahkan kan posisinya satu, kita nggak tahu itu arti lagunya apa. Baru pertama kali denger gitu kan. Tapi kok bisa kita sampai kayak terbawa kesedihan gitu, kayak sedih banget. Terus kayak haru gitu. Rasanya tuh kayak yang ada di pikiran aku ya, kayak kok bisa sih mereka dicintain segitunya dicintain sama fans-fansnya yang waktu itu aku belum tahu nama fansnya apa. Pokoknya kenapa bisa dicintai oleh banyak orang gitu. Sedangkan posisi aku merasa sedang tidak dicintai gitu. Ya kan? Jadi kayak kebalikan banget gitu kan. Wah, gitu. Terus apalagi ngelihat pas nyanyi member kayak berkaca-kaca gitu. Terus kayak kok ini ngebawain itu tulus gitu ya. Iya, kok ini hubungan antara si fans sama si idolnya kok bisa sedalam ini sih. Iya. Jujur aku pertama kali ngeliat, ya mau sebut artis lah, penyanyi lah, idol, aku baru pertama kali ngeliat hubungan yang sedalam itu, walaupun aku belum tahu banyak. Betul, antara idol dan fansnya ya. Kita kan bisa rasain dari mata mereka betul gitu ya. Betul banget, aku setuju banget. Setuju. Aku pun gitu ya, ngerasa itu salah satu alasan juga ya buat aku stan EXO, karena memang kayak kasih sayang EXO terhadap EXO-L tuh itu bukan sekedar ke fans atau sekedar temen, kayak ya udah, kita udah satu aja gitu. Satu, betul, kita satu. Karena aku ngerasa pas denger lagu Promise itu, aku ngerasa kayak gini, oke, ini nih, dapat gitu ya, dapet yang kita butuhkan, yang kita sedang cari-cari, mungkin ya, entah itu pelarian, tapi memang sih ya awalnya mungkin jadi pelarian, tapi pada akhirnya mereka tuh udah rumah kita aja. Iya, betul. Langsung emang sebelumnya kan nggak pernah nih ngeidolain artis atau apa sampai segininya. Nggak pernah, karena emang nggak ngerasain langsung klop, oh ini enggak. Tapi sama EXO di X-Solution pas mereka nyanyi Promise itu, aku langsung kayak klop, kayak ini gitu, ini loh, hati, ini. jadi kayak hati kita yang milihnya, bukan gitu. Semata-mata ini ganteng, aku suka Anya. Nah, iya benar, jujur aja aku suka mereka tuh bukan karena ganteng, bahkan dari kualitas vokal pun waktu itu aku nggak ngerti banget, ya kan? Betul. Cuma intinya pas aku lagi sedih ada mereka bikin aku ketawa, udah gitu kan. Betul. Gitu. Terus semakin aku dalemin, oh iya cakep, baru oh iya suaranya bagus, oh iya lagunya easy listening gitu. Baru kan? sadar ke arah sananya tuh setelah kita jatuh cinta sih kayaknya. Nah, ada lagi yang lebih bikin jatuh cinta, adalah apa tuh? Mannernya mereka, attitude-nya mereka. Itu yang paling bikin jatuh cinta, yang paling bikin aku harus bertahan gitu. Aku setuju. Bener kan? Aku setuju banget. Dan kayaknya kalian pun setuju. Pasti. Coba, aku kayak awalnya ngerasa kayak nggak punya harapan gitu kan. Tiba-tiba pas ada EXO, kenal EXO, tiba-tiba jadi iya aku pengen belajar gitu. Iya aku pengen ngerjain apa, aku pengen apa, tiba-tiba jadi semangat, termotivasi gitu kan. Pasti. Apalagi dari situ kan kalau misalnya lagi konser tuh kan suka ada men ya. Jadi mereka ngasih cuap-cuap gitu kan sama EXO-L-nya. Nah, di situ aku jatuh hati sama Baekhyun karena bagaimana cara pada saat dia itu ya, ke Baekhyun ya. Iya.
bagaimana cara dia menyampaikan apa ya kasih sayang dia sama EXO-L betul. dari cara dia bicara iya gitu. Aku suka Baekhyun di situ, terus aku kepoin, terus Baekhyun tuh orangnya deep person banget. Jadi aku tuh banyak Betul. apa ya, banyak quotes, banyak Termotivasi hidup ya. Pokoknya Baekhyun tuh jadi support system aku. pasti. Memang bias ulti aku tuh Kyungsoo karena memang pertama jadi ibarat Kyungsoo tuh pintunya lah Iya. pintunya. Terus di dalamnya wah gila banyak pelangi-pelangi. Member EXO tuh pelangi-pelangi gitu kan. Nah, Baekhyun itu ibarat mataharinya Ya. aku gitu. Ya, dia support system terbaik. 이제 이거 끝나고 맛있는 Aku sangat-sangat terkesan dan ngerasa cukup diwakilkan juga sih sebenarnya dengan penjelasan TKO ini, karena tidak jauh beda alasan aku, perjalanan aku dari ya aku menuju ke EXO-L itu hampir sama gitu, seperti itu. Dan aku penasaran juga mengenai pastinya dong setelah kita mengenal EXO tuh banyak perubahan di hidup kita, cara pandang kita. Nah, ada nggak sih misalkan nih si member ini nih yang bener-bener kayaknya tuh dia yang bisa ngerubah aku tuh dia gitu, yang jadi lebih baik, jadi ya pokoknya jadi lebih baik aja gitu, dia gitu. Siapa? Sebenarnya semuanya mengajarkan pasti. hal baik. Betul. Kayak Suho ngajarin buat gimana sih jadi seorang leader, ya kan? Betul sekali. Jadi dia juga bisa jadi ayah, jadi ibu gitu kan? Gimana sih ngajarin, terus Yumin juga jadi kakak dan apa ya, Yumin tuh banyak ngalah gitu kan, ngajarin aku buat banyak ngalah. Terus ya Chanyol yang ambisinya dan kamu harus bisa gitu kan? Kamu harus bisa gitu Chanyol. Terus Kai tuh yang paling, dia kan pernah ngomong kayak gini, kamu belajar, aku ingin kita bertemu, tapi posisinya kita tuh melebihi dia gitu kan. Jadi kayak dia memotivasi banget buat belajar. Makanya aku terus belajar bahasa Korea tuh hasil dari motivasi Kai gitu. Ya, terus Chen ngajarin kita buat sabar, ya kan? Iya betul itu. Siapa lagi? Sehun, pengertian dan setia, ya kan? Sehun tuh setia banget orangnya, ya kan? Betul. Aku juga denger kan Sehun kayak dia tuh pengen nikah, nanti setelah menikah tuh kayak semua urusan apapun tuh sama dia, dan dia tuh tipe orang yang setia banget kata dia. Iya. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu dan aku setuju sih. Dan ada yang mengajarkan setia lagi. Lay. Bawaannya pengen nangis deh kalau ngebahas Lay. Itu sih. Lay. Aku setuju sih itu. Lay ngajarin setia dan ketulusan. Dia bertahan sampai bayangin sekarang. dong sendiri dia di sana gitu kan. Sedih. Mana kadang kalau misalnya member live terus dia muncul gitu kayak aku kangen sama si Poi gitu kan. Betul, kayak Sedih banget. ya sih, aku pun ya Dia bilang kayak aku akan selalu ada ketika memberku membutuhkan. grow up together with me as my members, and I just want to tell the guys, when you guys need me, I always be there. makanya Wallpaper handphonenya yang ditunjukin pakai foto EXO. EXO gitu kan. Gitu. gila Lay. sih. Terus Kyungsoo juga ngajarin apa namanya? Jangan terlalu ngurusin hal-hal yang nggak penting. Nggak penting. Itu Betul. Kyungsoo ngajarin itu dan ngajarin buat tegas kalau misalnya aku suka ya lakukan, kalau aku nggak suka ya jangan gitu. Pokoknya ya dia membuat lebih tegas lah. Betul. Kalau Baekhyun kalau di antara, karena memang semuanya ngasih hal positif buat aku, tapi di antara semuanya tuh adalah Baekhyun. Karena tadi aku ibaratkan dia mataharinya aku, ya kan. Iya. Yang menyinari, yang menghangatkan, Yang kayak paling merubah aku. kayak kita manusia pasti butuh matahari. Ya, begitupun Tikahoni ya. Membutuhkan Baekhyun gitu. Pokoknya Baekhyun seneng, aku seneng. Baekhyun sedih, aku sedih. The real we are one. Dan komen-komennya kalau misalnya punya cerita yang sama kayak aku, Iya, atau betul. ngerasain feeling yang sama kayak aku. Iya, kayaknya sih hampir sama semuanya ya kayak gitu, termasuk aku pun ngerasa hampir sama gitu. Dan Sama. aku ngerasa kayak kepikiran Lay, gak tahu kenapa ini. Jangan bersedih-sedih, jangan bersedih-sedih. Lay, kamu baik-baik di sana Lay. Iya, benar. Gitu. Jadi
seperti itu cerita dari Tika Oni. Kalian sama atau punya cerita juga, kalian ceritain di kolom komentar. Siapa tahu next kita akan bacain komentar ya kan, cerita dari EXO-L kayak gimana. Atau boleh DM di Instagram kita nanti. Boleh banget. Ya, Instagramnya di bawah, jangan lupa follow. DM juga, misalkan Kak aku pengen cerita dong, atau iya pengen cerita gimana, atau pengen dibacain nih ceritanya, pengen sharing gitu kan. Seru juga tuh. Seru, nanti kita bacain cerita kalian, atau kalian mau datang ke sini kami undang. Boleh banget. Kami sangat terbuka. Yes. Oke, jadi segitu aja. Dan untuk kita lanjut ke part berikutnya. kedua. Tadi giliran Aku. Sevia ya. Harus adil ini ya. Thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram kita, like, comment, and share. Subscribe juga jangan lupa. Dan tungguin part 2. Oke. Story of EXO-L. Thank you for watching. Semoga kalian suka dengan konten kami. Oke, bye-bye. Take care, ya. Different city every night. Whoa.